Oke, oke. Bapak Ibu, untuk Bu Ica silakan sebelumnya dipresentasikan dulu RPP-nya selama 7 menit. Oke. Monggo dari sekarang. Yang inti-inti saja, Bu. Yang inti-inti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal tentang RPP saya. Di sini pokok bahasanya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, kemudian Quran Surat An-Nisa, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105, di mana subpokok bahasanya adalah cara membaca indah dan hukum bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105. Kemudian di sini untuk kompetensi dasar yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini itu ada pada kompetensi dasar di 4.1, yaitu membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4. Lalu tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan metode diskusi diharapkan peserta didik memahami makharijul huruf dan tajwid pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105 dengan benar. Lalu yang kedua, dengan metode menonton video dan demonstrasi diharapkan peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sebagai perintah agama dengan makhraj dan tajwid yang benar. Lalu yang ketiga, dengan metode demonstrasi diharapkan peserta didik dapat membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Lalu metode yang digunakan dalam pembelajaran, yang pertama pendekatannya adalah saintifik, lalu yang kedua model pembelajarannya adalah discovery learning dan problem based learning. Lalu metode yang digunakan adalah menonton video, tanya jawab, wawancara, diskusi, dan demonstrasi. Media pembelajaran yang digunakan, yang pertama adalah worksheet atau lembar kerja, yang kedua lembar penilaian, yang ketiga Al-Quran, dan yang keempat YouTube, di mana nanti di sini menggunakan link YouTube. Alat atau bahan yang digunakan penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan proyektor serta speaker. Lalu untuk sumber belajarnya, buku pendidikan agama Islam kelas 11 Kemendikbud tahun 2016, kemudian internet, buku referensi yang relevan. Di sini saya menggunakan buku Erlangga. Lalu yang ketiga LCD proyektor, kemudian tafsir Al-Quran dan kitab hadis, kitab Asbabun Nuzul dan Asbabul Wurud, kemudian dengan melihat lingkungan setempat, dan juga link YouTube. Langkah-langkah pembelajarannya, pertama-tama kita melakukan orientasi, yaitu melakukan pembukaan dengan salam, kemudian memeriksa kehadiran peserta sebagai sikap disiplin, kemudian menyiapkan fisik atau psikis peserta didik ini dengan ice breaking. Lalu apersepsi, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Ini biasanya nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan siswa tentang membaca Al-Quran, model-model membaca Al-Quran. Lalu saya akan memberikan motivasi. Di sini saya akan memberikan motivasi dengan memberitahukan kepada siswa tentang bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Kemudian untuk kegiatan intinya di sini nanti saya akan menunjukkan video kepada siswa, yang kemudian nanti dari video tersebut siswa akan
menganalisa model-model pembelajaran, model-model cara membaca indah untuk membaca Quran. Kemudian saya akan membagi siswa untuk membuat kelompok untuk berdiskusi dan untuk mencari hukum bacaan yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah, An-Nisa dan juga At-Taubah yang kita bahas. Kemudian setelah selesai melakukan diskusi, nanti akan ada perwakilan dari siswa untuk menjelaskan materi hasil diskusi dari mereka. Yang kemudian nanti akan setelah selesai itu saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau menyetujui atau tidaknya tentang materi-materi yang tadi disampaikan oleh siswa yang mewakili kelompoknya. Setelah itu saya akan memberikan penutup atau closing. Saya akan menjelaskan materi-materi tersebut secara memberikan kesimpulannya di situ. Kemudian setelah itu saya akan melakukan penilaian, yaitu penilaiannya berupa membaca Al-Quran dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. Selain itu saya juga akan memberikan penilaian terhadap sikap mereka dengan observasi. Kemudian setelah selesai memberikan penilaian, maka kemudian peserta didik di sini akan saya suruh untuk membuat ringkasan supaya nanti mereka itu jadi kembali mengulang pembelajarannya, dan ketika mereka nanti mungkin lupa akan pelajarannya, mereka bisa membukanya kembali. Kemudian setelah itu saya akan menutup pembelajaran dengan memberikan beberapa poin, yaitu tentang materi. Lalu kemudian setelahnya akan saya tutup dan saya akan meminta maaf apabila dalam pembelajaran tadi ada kesalahan. Demikian Ibu. Monggo Pak Nurwanto, kami persilakan baik, untuk selanjutnya. Bu Ica. Pak. Tadi secara lisan Ibu Ica bilang kalau ini pakai PBL ya, Problem Based Learning Bu Ica ya. Apa itu PBL Bu Ica? Problem based learning itu adalah materi didasarkan pada permasalahan. Kemudian apa permasalahan yang dibahas di kelas itu nanti? Di kelas saya nanti akan saya munculkan, itu di situ nanti ada video. Yang pertama itu tilawah, yang kedua itu murotal. Lalu mereka nanti akan mencari tahu ini itu perbedaannya apa untuk bacaan murotal dan tilawah tersebut. Lalu kemudian dalam PPT saya juga nanti kan ketika mereka membahas itu, lalu setelah menonton video saya akan memberikan beberapa penjelasan di situ juga mengenai tentang tajwid dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti saya juga akan meminta anak-anak menganalisa hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa dan yang lainnya. Untuk ini Bu, untuk indikator pembelajaran Bu ya. Dari indikator pembelajaran itu yang mana yang menunjukkan pembelajaran yang hot Bu? Pembelajaran yang hot. Ya, dari indikator yang mana tuh yang menunjukkan yang hot Bu? Dari RPP ini yang menganalisa Pak. Menganalisa makna Quran surat Al-Maidah. Baik. Kemudian beri contoh satu Bu saya soal evaluasi yang hot Bu. Setelah anak-anak menonton video, analisislah hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 dengan cara berdiskusi dengan temannya. Baik. Dari soal itu yang menunjukkan yang hot yang mana Bu? Kata apa yang menunjukkan hot? Analisis lah. Baik. Baik, satu lagi Bu. Ya, satu lagi. Ya, tadi sudah hot jawabannya Bu.
Untuk ini Bu, ini ada pakai TPEC ya Bu ya dalam pembelajaran ini, kita lihat tadi itu ya. Saya dengarkan. Itu sebenarnya apa itu TPEC Bu dalam pembelajaran ini, baru hot juga ini TPEC ini. Apa itu TPEC itu? TPEC itu adalah materi pembelajaran berbasis teknologi, Pak. Jadi nanti guru mencari materi-materi yang ada di internet, nah nanti digunakan untuk media pembelajaran. P-nya, kalau P dan ACK-nya itu dari sudah evaluasi sudah. Oke, satu lagi terakhir Bu. Untuk tujuan pembelajaran Bu, ada satu, coba kasih satu tujuan pembelajaran, kemudian dianalisis mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Gitu. Ambil satu saja. Baik. Bunyi tujuannya. Ya. Dengan metode diskusi diharapkan peserta didik memahami makharijul huruf dan tajwid pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah 48, atau Bah 105 dengan benar. Untuk A-nya atau audien yaitu peserta didik. Kemudian B-nya behavior itu dapat memahami makharijul huruf dan tajwid pada Quran surat. Terus kemudian C-nya, condition-nya itu adalah dengan metode diskusi, lalu degree-nya atau D-nya itu dengan benar. Baik, cukup dari saya, Bu Ica. Terima kasih jawabannya. Monggo berikutnya Ibu Nur. Ya, terima kasih waktunya Pak Nur. Bu Ica, ya. Ya, kalau begini kan jelas ya Bu ya. Oke. Bu Ica, coba Bu Ica sudah bawa Al-Quran di depannya? Al-Quran? Sudah. Coba buka juz 8 surat Al-A'raf Bu. Juz 8 surat Al-A'raf. Coba dibaca ayat 1 sampai ayat 5, Bu. Ayat 1 sampai ayat 5. Ya, Bu. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundhira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Coba Bapak Bu Ica. Saya jelaskan dari bacaan tadi, tunjukkan tajwid. Tajwid yang Ibu temukan di sini misalnya idhar,
atau Eva, atau Eklab, atau Edgom. Monggo. Beserta contohnya di mana, Bapak? Bu? Oke. Kalau misalnya saya menganalisa pada tajwid surat Ayat Al-A'raf ayat 1. ayat Ayat 2. 1 dulu, Bu. Oh, ayat 1. Oke. Di situ ada alif Ayat 2 baca, lam. Bu, ayat 1. Ya, ya, Bu. Ya, silakan dari ayat 1 dulu. Oke. Baik. Di situ ada alif lam. Di situ lamnya itu adalah mat. Mat wajib harfi mustaqol. Lalu kemudian Ya. ada mim, ada tasdid di situ juga. Oh, ini yang mat wajib harfi mustaqol itu mimnya, terus shotnya juga mat wajib harfi mustaqol. Lalu Apa kalau yang artinya, Bu? kalam, Artinya apa, Bu? Mat wajib mustaqol itu. Artinya yaitu apa? mat wajib harfi mustaqol itu artinya huruf yang dibaca mat wajib dan sangat apa ya, mustaqol itu tebal ya, Bu. Tebal karena di situ ada tasdidnya. Oke, lanjut berikutnya. Ayat 2, Bu. Baik, kita di situ ada matobi'i, bun tanwin bertemu hamzah itu idhar halqi, wazila di situ ada nun mati bertemu za itu ikhfa hakiki, lalu kemudian ilaika di situ ada sebagian ulama yang menyatakan ilaika ini adalah mat lain. Tapi ada sebagian lagi yang menyatakan mat lain itu ketika di akhir kalimat. Kemudian fala matobi'i yakun fi ada nun mati bertemu fa itu ikhfa hakiki, kemudian fi matobi'i sodrika di situ ada qalqalah sughra harajum min itu di situ ada tanwin bertemu min idgham bi gunnah, minhu ada idhar halqi karena nun mati bertemu dengan ha, kemudian litu diro ikhfa hakiki karena di situ ada nun mati bertemu zal. Itu diro bihi di situ ada matsilah qasirah karena di situ ada hak domir yang kemudian berharokah berdiri. Wa dzikra ada matobi'i lil mukminin di situ ada sebenarnya di situ ada alif lam qamariyah yang dibaca idhar jadi idhar qamariyah, lalu mukminin mat arid lisukun. Oke. Ketiga, Bu, ayat 2, ayat 2. Satu lagi ayat 2. Ayat 3. Tiga ya, itabi'u ya. Itabi'u ya, ayat 3. Ittabi'u di situ ada matobi'i ma unzila ma jaiz mufasil karena di situ matobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Kemudian unzila nun mati bertemu za ikhfa ilaikum min. Di situ ada mim mati bertemu min, ada mim, ada yang menyebutnya idgham mimi, ada yang menyebutnya idgham mitli. Mir rabbikum ada nun mati bertemu ro itu idgham bila hunah. Kemudian kum di situ mim mati bertemu wawu, ada yang menyatakan itu idhar wajib, ada yang menyatakan itu tetap pada idhar syafawi. Wala matobi'i tattabi'u matobi'i mintu non mati bertemu dal itu ikhfa hakiki. Dunihi di situ ada matsilah tawilah karena di situ hak dhamir berharokat berdiri tapi di depannya bertemu dengan hamzah. Aulia di situ mat wajib mutasil. Bahkan di situ juga karena di situ waqaf maka ada yang menyebutnya mat arid lisukun. Qoli matobi'i lamma idgham bi gunnah karena tanwin bertemu mim. Tazakkarun itu mat arid lisukun. Oke, terima kasih. Coba sekarang Ibu tuliskan, pegang kertas dan pulpen, Bu. Saya dituliskan bacaan surat bacaan surat Al-Ikhlas 1 sampai 5.
Apa, Bu? Sudah. Coba background-nya dimatikan dulu. Seperti ini sudah bisa kelihatan apa dereng nggih, Bu? Oh, masuk. Oke. Tidak kelihatan, Bu. Ya, lah saya dulu. Agak tinggi, Bu, agak tinggi. Tengah, tinggi, tinggi di muka Ibu. Di muka Ibu, di depan wajah Ibu. Kayak kelihatan. Nih, Bu. Ya, Pak. Bu, sudah. Ya, terima kasih, Bu. Sudah, cukup. Nggih. Sudah, cukup nggih. Terima kasih. Ya, Ibu Terima bisa kasih. bisa live nggih. Nggih. Silakan ditutup Bu, bisa ke depan. Baik. Bisa ditutup. Ya, Nggih. sekiranya hanya itu yang saya sampaikan kepada Bu Nur Hasanah dan juga Pak Nurwanto. Saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun, Bu.